Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Erik doang di channel Inisial E. Video kali ini gua nggak review atau nggak bahas tentang iPhone SIM lock ataupun jailbreak. Kali ini saya akan coba sedikit bermain game ya, dimana games ini adalah games Windows sebetulnya ya. Cuman sudah di porting menggunakan Wine sehingga menjadi sebuah package satu files yang kita hanya klik 2 kali saja langsung running. Jadi kita nggak pusing buat gimana caranya driver dan sebagainya, udah nggak perlu ya. Nah di sini saya akan bermain sebuah games ya, namanya The Black Might Wukong. Dimana games ini di awal-awal ini sangat sulit sekali, bukan sulit sebetulnya ya, sulit karena main yang gratisan. Nah di sini saya coba untuk bermain games, dimana gamesnya ini sudah di package ya menjadi sebuah files. Jadi kita tinggal klik 2 kali aja. Tapi di sini gue udah running ya si gamesnya. Nah di sini gamesnya sudah gue running, jadi tinggal di play aja, bukan play ya, udah dibuka lah gitu. Karena di awal itu sinematiknya panjang banget gitu ya. Dan butuh waktu yang lama kalau seandainya itu ngedit ya. Jadi gue langsung ke gamesnya aja. Nah untuk Wukong sendiri di sini kita lihat untuk settingannya ya. Untuk settingan si grafiknya pastinya ya. Untuk grafiknya sendiri di sini display modenya ada 2 ya, ada borderless dan Windows ya. Di sini gua borderless, tapi borderless itu jadi full screen ya. Terus aspek rasionya, dan ini ada frame rate caps ini untuk maksimum limit to the games frame rate-nya ya. Ini bisa sampai 120 ya. Gua coba set 120. Pixins-nya di sini adalah synchronization the frame rate of the game with your monitor. Jadi kalau monitornya biar motion blur-nya mungkin ya, gua nggak ngerti lah gitu ya. Intinya gitulah. Ini motion blur-nya gua coba yang strong. Terus ini sharpening intensity-nya, terus kamera shake adjust nggak usah lah. Ya oke, di sini terus ada apply recommendation. Coba kalau di apply, gue pengen tahu ya, ini apply. Oke, kita display. Udah seperti ini sih. Nah, gue nggak ngerti ini ya, latency frame gradation gue nggak ngerti, ininya bawahnya nggak ngerti lah. Nah ini sini kalau kalian lihat di sini detail grafiknya low. Bisa kita set ke high, bisa dong. Oke, kita coba high. Wah, sinematik deh, nanggung ya. Oke, kita coba apply. Gua nggak tahu nih lemot nggak. Wah, gila. Ini lemot banget, nggak worth buat main. Tapi memang, gue balikin lagi deh. Nggak enak banget ya. Oke, kita coba setnya jangan sinematik deh, agak mundur dikit, very high coba ya. Kita lihat, wah sama juga ya. Aduh, ya kalau kita bermain games di Mac seperti inilah ya. Jangan berharap untuk maksimal. Oke, kita high coba. Nah, coba. Ini playable sih, cuman ada ininya ya tuh. Ada apa itu ya namanya, geblak-geblek begitu tuh, apa namanya geblak-geblek. Nah, ya nggak mulus. Oke, kita coba balikin lagi ke yang bawah sedikit ya. Oke, di sini high, berarti kita ke medium aja. Tadi low ya. Kita coba medium. Nah, ini ada sedikit ini ya. Kayak artefak atau apa itu lah, gua nggak tahu lah. Nah. Oke. Ya memang Wukong ini butuh grafik yang lumayan gitu ya. Ya sebetulnya kalau kita mau ngejar main, tidak menikmati, ya grafiknya sebetulnya ya kita tinggal medium atau low aja lah gitu ya. Coba kita low, apply. Nah, kalau low ya cukup playable sebetulnya segini ya. Karena kita kalau misalnya ya kita main game di Max ya, jangan berharap pengen grafiknya bagus banget. Gitu ya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya menggunakan PC udah pastilah rata kanan semua ya. Dan kalau kita dengar memang Mac-nya pasti kipasnya ini ya, berisik maksimum ya. Di sini gue menggunakan MacBook Pro M1 Max ya.
Bukan M2 Max ya, yang 16 in. RAM-nya cukup lumayan besar juga dan enak sih. Nah di sini gue hanya ngetes games aja ya. Dan mungkin di next video gue akan coba bikin untuk MSI Afterburner-nya ya, biar keluar ya nanti FPS-nya dapat berapa, terus penggunaan RAM-nya dan prosesornya gitu ya. Nanti gue akan coba ya. Gue nggak tahu cara ini karena ini gue baru install ulang. Salah, ini balik lagi. Oke, kita langsung ke musuh besarnya nih. Oke, playable banget sebetulnya kalau kayak ini, playable banget ya. Ini lancar banget nih, playable banget. Oke, ini musuh ininya gue dari tadi kalah terus. Waduh, kena lagi kan? Wow. Tar dulu. Dibilang tar dulu. Aduh, dibilang tar dulu. Astagfirullahaladzim. Taruh. Pergi dulu. Tar dulu dong. Minum dulu. Sialan. Gak kena. Astagfirullahaladzim. Tar dulu bilang. Padahal ini paling gampang sebetulnya ini musuhnya. Kenapa tuh? Kok gak nge-lag? Kok bisa begitu? Ada si aki-aki lagi. It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. Wah, diberikan jimat nih. Mau dong. There you go. Ya, emang agak nge-lag ya. Agak nge-lag, padahal ini video sebetulnya. Just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. The young ones these days know no manners. Fear not. Teach them a lesson with your new spell. Bentar dulu dibilang, bentar dulu. Oh, jurus satunya udah punya nih. Iya. Padahal ini musuh pertama paling besar harusnya gampang. Karena gue nggak bisa main game sebetulnya ya. Di sini gue hanya penasaran aja main games Wukong di di MacBook gitu ya. Sebelumnya mungkin sebelum
Sebelumnya gue pernah bermain di Mac Studio ya. Mac Studio itu M1 Max. Cuman memang menggunakan Parallels waktu itu ya. Dan agak sedikit, bukan sedikit sih, ngelag banget, nggak enak, nggak playable. Kalau ini kan playable lah, enak seperti ini ya. Oke, pada intinya di sini gue bukan bermain game sampai tuntas gitu ya, karena gue nggak bisa main game. Cuman hanya sekedar untuk membuktikan bahwa MacBook itu bisa bermain game. Namun untuk ngejar grafiknya bagus, ya jangan pakai Mac. Karena memang di Mac itu bukan untuk main game sebetulnya, tapi untuk playable main gamesnya ya playable banget lah gitu ya. Sampai di sini videonya, semoga bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit tentang review gamesnya ya. Intinya gue menggunakan MacBook bisa bermain game, tapi jangan berharap untuk grafiknya rata kanan. Tapi nggak tahu untuk M5 Max mungkin ya harganya gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.